Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nuryansyah. Saya dari UPBJJ Bandung, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum kedua mata kuliah basis data. Di sini saya diberikan tugas berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas. Silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baik, kita langsung saja ke proses pengerjaannya. Kita buka XMPP. Kemudian kita aktifkan MySQL dan Apache. Kemudian setelah keduanya aktif, kita langsung buka ke admin MySQL. Dan kita sudah masuk ke admin MySQL-nya. Sebelumnya kita tentukan dulu di sini harusnya terdapat 6 buah tabel yang nantinya akan dibuat dengan satu database. Kita buat satu database yaitu misalkan rumah sakit. Kemudian di dalam rumah sakit tersebut terdapat 3 tabel. Ada tabel pasien dengan 4 atribut, kemudian tabel daftar dengan 3 atribut, kemudian tabel administrator 3 atribut, tabel dokter admin 3 atribut, dan kemudian tabel dokter dengan jumlah atribut 7. Dan yang terakhir yaitu tabel pasien dokter dengan 5 atribut. Baik, kita langsung saja. Pertama kita buat terlebih dahulu database-nya ya. Klik new database. Di sini kita buat seperti yang kita rencanakan tadi, kita buat database-nya rumah sakit. Kemudian create. Kemudian setelah kita create database tadi, database tersebut akan muncul di sebelah kiri sini. Selanjutnya kita buat tabel baru dari database rumah sakit. Kita buat yang pertama itu kita buat dari pasien terlebih dahulu. Tabel pasien dengan jumlah atribut 4. Ini untuk jumlah atribut. Di sini pasien. Kemudian kita tentukan yang pertama ID pasien, kemudian nama pasien, terus alamat pasien dan jenis kelamin. Pasien dengan tipe integer, terus panjang dari data tersebut berapa. Kita contohkan ya. Untuk ID pasien ini kita jadikan sebagai primary key. Juga auto increment. Selanjutnya itu
nama pasien, dengan tipe data, bar chart dengan jumlah maksimal 30. Kemudian yang berikutnya itu alamat pasien, dengan tipe bar chart, kemudian 100. Yang terakhir jenis kelamin, data bar chart yang maksimal 1, yaitu antara L atau P. Kemudian setelah terbuat semua atribut untuk tabel pasien, kita klik save. Maka jika kita klik pada database rumah sakit, kita sudah memiliki satu buah tabel, yaitu tabel pasien. Ya, dalam tabel pasien tersebut terdapat 4 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan membuat tabel berikutnya, yaitu administrator dan dokter. Kemudian data dokter admin dan juga pasien dokter. Kita buat semuanya.
Oke, kita sudah membuat 6 tabel, yaitu administrator, daftar, kemudian tabel dokter, dokter underscore admin, pasien, dan juga pasien underscore dokter. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan origin key pada menentukan origin key pada tabel daftar, kemudian dokter admin, dan juga pasien dokter. Ya, contohkan kita pada daftar misalkan. Untuk membuat origin key, kita dapat melakukannya dengan pertama menentukan tabel mana yang akan kita menentukan tabel mana dan atribut mana yang akan kita tentukan origin key-nya. Ini kita akan membuat ID underscore admin ini menjadi origin key, dan juga ID underscore pasien juga. Dan indeks. Origin key ini dapat memiliki ciri-ciri kalau di sini yaitu dengan ciri kunci berwarna abu. Kita lakukan tersebut kepada tabel dokter admin dan juga pasien dokter. Ya, kita sudah selesai memberikan origin key pada setiap atribut yang diperlukan. Kemudian selanjutnya kita menentukan relasi pada setiap atribut. Itu kita dapat melakukannya dengan mengklik rumah sakit, database rumah sakit, kemudian more, designer. Kita menentukan relasi, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk membuat relasi, kita dapat melakukannya dengan menghubungkan antara primary key dengan origin key. Misalkan ID pasien ini merupakan primary key dari ID underscore pasien ini merupakan primary key dari tabel pasien. Nah, kemudian untuk ID pasien ini merupakan origin key pada tabel pasien dokter ini. Maka kita dapat melakukan relasinya dengan melakukan relationship. Kemudian select relationship key ini pada primary key.
kemudian select boarding key-nya. Nah, boarding key yang kita tentukan yang ini pasien, pada pasien dokter. Selanjutnya create relationship boarding key on delete, yaitu kita cascade, juga on update kita buat cascade. Mohon maaf, seharusnya kita setelah merapikan, kita harus men-save page terlebih dahulu, biar supaya ketika kita melakukan relasi itu tidak ada perubahan. Kita save terlebih dahulu. Kita mau ya, kita lakukan langkah yang tadi kepada primary key pada setiap tabel. Ketika kita sudah selesai melakukan relasi pada setiap tabel, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan input data. Untuk melakukan input data, kita dapat melakukannya di, misal kita akan menginput data pada tabel pasien ya. Dan kita pada insert dan no insert. Di sini saya akan melakukan penginputan sebanyak kita coba 5 data ya.
Kemudian setelah kita melakukan penginputan, kita dapat kelima data yang kita buat telah berhasil diinput. Selanjutnya kita kita coba kita akan coba untuk menampilkan data. Masuk ke sel. Kita dapat memanggil MySQL. Dan setelah aktif menjadi, kita tampilkan database. Database yang ada itu ini. Itu database yang kita buat tadi, yaitu database rumah sakit. Kemudian kita dapat kita gunakan database rumah sakit untuk melakukan pengecekan yang enggak kita input tadi. Setelah berhasil, kita dapat menampilkan eh, tabel yang ada pada database rumah sakit tersebut. Di sini kita akan mencoba menampilkan eh, nama pasien, kemudian jenis kelamin pasien pada tabel pasien. Ini saya akan mencoba menampilkan eh, nama pasien khusus yang berjenis kelamin laki-laki. Kita coba. Data yang ada pada tabel pasien yang berjenis kelamin laki-laki yaitu ada 3, nama Isa, Budi, Tony. Kemudian kita coba untuk menampilkan nama pasien yang berjenis kelamin perempuan. Kita ubah saja di sininya menjadi ya. Jika kita ingin menampilkan seluruh data yang ada pada tabel pasien, kita tidak perlu melakukan where jenis kelamin. Kita bisa melakukannya dengan select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Jadi pada tabel pasien terdapat 5 data, yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan.
Eh, untuk pengerjaan tugas 2 yang dapat saya kerjakan, inilah tugas yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran dan masukan, boleh disampaikan sebagai perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.